Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutor yang kami hormati, mohon izin perkenankanlah saya Muhammad Saiful Arif dari UT asal daerah Bandung dengan nomor NIM 0577740015. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat pendidikan. Jadi, pendidikan itu bukan cuma soal mengajar dan belajar, tapi lebih jauh dari itu bahwa pendidikan adalah proses membentuk manusia yang berpikir, proses membentuk manusia yang beretika dan mempunyai arah hidup. Nah, maka disinilah filsafat ilmu berperan penting. Ia menjadi semacam kompas atau bahkan ia semacam pisau analisis yang membantu kita memastikan bahwa pendidikan itu berjalan dengan dasar yang ilmiah, berjalan dengan dasar yang bermakna, berjalan dengan dasar yang tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Bagian yang pertama, ada 3 pilar filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu mempunyai 3 pilar utama. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu yang di dalamnya membahas hakikat pendidikan. Apa yang sebenarnya kita pelajari, siapa yang terlibat, dan mengapa sih pendidikan itu penting gitu. Kemudian yang kedua ada pilar epistemologi. Epistemologi itu yang di dalamnya menyoroti bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan diuji. Ia memastikan bahwa metode belajar dan penelitian harus benar-benar ilmiah. Kemudian yang ketiga ada aksiologi yang menekankan bahwa nilai dan tujuan pendidikan ilmu bukan hanya untuk tahu, tapi juga untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Sehingga dari ketiganya ini membuat pendidikan akhirnya punya arah yang jelas dan tidak sekedar rutinitas. Kemudian yang kedua, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Filsafat ilmu itu membawa nilai-nilai penting. Nilai penting yang jadi pondasi dalam pendidikan. Nilai yang pertama adalah kebenaran dan kejujuran. Sehingga dengan kebenaran dan kejujuran itu menjaga integritas akademik. Yang kedua, kritis dan humanis. Mendorong kita berpikir untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, etis dan sosial. Memastikan ilmu itu digunakan untuk kebaikan bersama. Nilai-nilai ini membuat pendidikan berfungsi untuk kecerdasan, tapi yang lebih penting selain dari kecerdasan bahwa nilai yang terkandung ini adalah lebih berfokus kepada soal kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, pendidikan bermakna dan bernilai. Ketika pendidikan dijalankan dengan nilai-nilai itu semua tadi, maka ia akan menjadi bermakna dan bernilai. Pendidikan seperti ini memperkuat filsafat ilmu karena menghidupkan teori dalam praktek nyata. Guru dan siswa bukan hanya sekedar pemain dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar pelaku belajar, tapi juga lebih jauh dari itu, guru dan murid itu adalah sebagai peneliti kehidupan. Nah, sehingga dari proses itulah filsafat ilmu berkembang menjadi lebih relevan, lebih manusiawi, dan lebih kontekstual dengan zaman. Bagian yang selanjutnya, kita mendengar istilah pisau analisis. Kenapa sih dikatakan pisau analisis? Nah, dalam konteks filsafat ilmu, ini menggambarkan kemampuannya untuk membedah, menelaah, dan menilai secara mendalam setiap persoalan yang ada dalam pendidikan. Pisau ya, membelah, menelaah. Nah, melalui 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, seperti pisau yang tajam. Filsafat ilmu memotong lapisan-lapisan kompleksitas agar inti persoalan pendidikan itu dapat terlihat jelas dan dipahami secara utuh. Kemudian yang selanjutnya, yaitu penerapan nyata. Contoh yang
konkret yang bisa kita lihat dalam 3 bidang utama. Yang pertama, contoh dalam kebijakan pendidikan, seperti Merdeka Belajar, yang menekankan kebebasan berpikir dan pemerataan akses. Kemudian juga dalam bidang kurikulum, yang kini berfokus pada karakter, kompetensi, dan nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga dalam bidang pembelajaran, yaitu dengan pendekatan student-centered learning, eksperimen, dan diskusi kritis. Nah, semua ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu benar-benar hidup dalam dunia pendidikan kita. Maka, ya dari filsafat ilmu inilah, filsafat ilmu adalah teori atau alat berpikir dan bertindak yang membantu pendidikan bisa tetap ilmiah, tetap etis, dan manusiawi. Dengan filsafat ilmu, ya, pendidikan untuk mencerahkan hati dan membangun peradaban. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.